Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Sebelum kita membahas mengenai teori belajar kognitif, izinkan kami memperkenalkan diri. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kami dari kelompok 2. Anggotanya terdiri dari Siti Fatimah, Munifah, Ranti Dianova Melia, Oktaviola, Aprilia Sri Rizky, Friska Puspitasari, Septia Tri Utari, dan Puput Sumiati. Dan untuk pembahasan mengenai teori belajar kognitif, simak penjelasan berikut ini. Hakikat teori kognitif. Pengertian belajar kognitif menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget 1896 sampai 1980. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Sementara akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Dengan kata lain, apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dipunyainya. Proses ini disebut asimilasi. Sebaliknya, apabila struktur kognitif yang sudah dimilikinya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima, maka hal ini disebut dengan Pengertian belajar kognitif. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun, pertumbuhan kemampuan anak tanpa dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimiliki antara lain 1. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. 2. Mencari rangsangan melalui sinar, lampu, dan suara. 3. Suka memperhatikan sesuatu yang lebih lama. 4. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. 5. Memperhatikan objek sebagai hal yang tepat, lalu ingin merubah tempatnya. Tahap preoperasional umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu preoperasional dan intuitif. Preoperasional umur 2-4 tahun. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini adalah self-contournya sangat menonjol. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda.
mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar, dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Tahap intuitif, umur 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik tahap ini adalah 1. Anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. 2. Anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. 3. Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide. 4. Anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Dia mengerti terhadap sejumlah objek yang teratur dan cara mengelompokkannya. 5. Anak kekekalan masa pada usia 5 tahun, kekekalan berat pada usia 6 tahun, dan kekekalan volume pada usia 7 tahun. Anak memahami bahwa jumlah objek adalah tetap sama, meskipun objek itu dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Pengertian belajar kognitif. Tahap operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya, sehingga tindakannya lebih efektif. Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem klasifikasi, namun sungguh pun anak telah dapat melakukan pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah atau ordering problems. Ia tidak sepenuhnya menyadari adanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, taraf berpikirnya sudah dapat dikatakan maju. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Untuk menghindari keterbatasan berpikir anak, perlu diberi gambaran konkret, sehingga ia mampu menelaah persoalan. Sungguh pun demikian, anak usia 7-12 tahun masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. Pengertian belajar kognitif. Tahap operasional formal umur 11 atau 12-18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko, dedukatif, dan indukatif sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat 1. Bekerja secara efektif dan sistematis. 2. Menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian, telah diberikan 2 kemungkinan penyebabnya, misalnya C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. 3. Berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. 4. Menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Pada tahap ini, mula-mula Piaget percaya bahwa sebagian remaja mencapai formal operation paling lambat pada usia 15 tahun.
Tetapi berdasarkan penelitian maupun studi selanjutnya menentukan bahwa banyak siswa bahkan mahasiswa walaupun usianya telah melampaui belum dapat melakukan formal operation. Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensorimotor tentu akan berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh seorang anak pada tahap profesional dan akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret, bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal. Implementasi teori belajar kognitif di kelas. Dalam proses belajar mengajar diperlukan cara yang cepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Geslat dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. 2. Pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 3. Perilaku bertujuan. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika pada peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Prinsip ruang hidup merupakan perilaku individu yang memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. 5. Transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Implementasi teori belajar kognitif di kelas. Penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran, yaitu 1. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. 2. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai latihan. 3. Penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah, sehingga dia mampu menyelesaikannya. 4. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan yang penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitan secara keseluruhan. Salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menuntut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitannya antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhan. Kesimpulannya adalah teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada sebelumnya seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dan juga
bagaimana individu berpikir atau thinking.